Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, saya anggap sudah tuntas ya membahas tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kemarin kita sudah menyelesaikan membahas tentang penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengan demikian berarti selesailah sudah kita mengkaji sejarah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini, untuk melengkapi semua itu, ada bab namanya Al-Baitun Nabawi, rumah Nabi. Jadi kita akan diajak oleh pengarang kitab ini untuk melihat bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya baca di sini sangat umum, sangat global, sangat singkat, yaitu berbicara tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-bait an-nabawi fi Makkah qabla al-hijrah, adalah memang rumah Nabi itu awalnya dimulai ketika di Mekah, yang pada waktu itu dimulailah keluarga Nabi yang sebenarnya, dan ini merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan beliau yang pertama kali, yaitu dengan istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Jamaah sekalian, tazawwajaha, Nabi menikahi beliau Khadijah ini radhiyallahu anha wa huwa fi 25 sanah atau min sanah, ketika beliau berumur 25 tahun. Jadi Nabi itu nikah pertama kali umurnya berapa? 25 tahun. Ya, sementara Al-Khadijah atau Khadijah hiya fil arba'in, umurnya sudah 40 tahun. Ini sudah merupakan takdir ilahi, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dari istri pertama inilah yang kemudian lahir generasi beliau, keturunan beliau, ya, radhiyallahu anha. Inilah wanita yang memang awwalu man tazawwajaha minan nisa, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi. Walam yatazawwaj 'alaiha ghairaha, dan ketika nikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah nikah dengan siapapun pula. Ya, bertahan cukup lama. Selama itu pula Nabi tidak memikirkan wanita lain. Hanya satu-satunya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana lahu minha abna wa banat. Mungkin kita hanya kenal bahwa Khadijah ini mempunyai anak dari Rasulullah hanya 4 putri. Padahal juga ada anak laki-lakinya. Cuma tidak dibahas di sini siapa namanya. Ada yang mengatakan Tahir, ada yang mengatakan Qasim. Ya. Kalau yang Ibrahim jelas dari istri dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir itu. Saudara sekalian, amal abna
falam ya'ish minhum ahadun. Anak putra beliau yang laki-laki ini tidak ada satupun yang hidup. Begitu lahir, beberapa hari atau beberapa saat langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi sunnah kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradatullah. Apa hikmahnya? Ini panjang kalau kita kaji masalah ini. Ya. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Nabi punya anak laki-laki. Ya, yang nanti akan mungkin memunculkan sebuah diskusi, perdebatan, dan mungkin juga akan muncul pengkultusan barangkali, karena ini adalah tetesan darah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, putra beliau ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya yang laki-laki. Walam ya'ish minhum ahadun, tidak seorang pun yang hidup. Wa ammal banat, adapun putri beliau, jelas kita semua sudah hafal. Siapa itu? Halo? Sampai kalau putrinya Soekarno tahu semua, Pak ya? Tapi putrinya Rasulullah nggak pernah paham sampean ini. Siapa putrinya Rasulullah ini? Hah? Dari awal, Pak, dari awal. Jadi kita nyambung ya. Yang tertua siapa putrinya itu? Hah? Zainab. Fatimah itu paling muda, Pak. Zainab. Ya. Kemudian Ruqayyah atau Ruqayyah. Kalau orang kita bilang Ruqayyah ya. Kalau orang bilang Ruqayyah. Yang ketiga siapa? Tidak ada yang paham ini gimana ini, ya Allah. Sampean tanya anak Pak Harto siapa, putrinya semua tahu ya Pak ya. Mbak Tutut ini semua lengkap itu ya. Yang Bung Karno juga tahu, ada Ibu Megawati, Ibu Fatma, Ibu Zapa, macam-macam itu. Sak cucu-cucunya semua paham sampean ini. Tapi nanya siapa figur kita yang seharusnya kita paham semuanya, nggak tahu itu. Sekali lagi, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, baru yang keempat siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah, ikhwatal iman. Ini semuanya perempuan. Empat-empatnya yang hidup itu perempuan. Radhiyallahu anhunna jami'an. Adapun yang laki-laki meninggal waktu bayi semuanya. Jadi kalau antum, bapak, para pendengar di rumah, ya, punya anak perempuan, jangan ya. Kan kita suka bangga Pak ya. Halo, kalau pas punya anak laki-laki. Gimana ya, laki-laki perempuan? Alhamdulillah Ustaz, laki-laki Ustaz. Subhanallah, gemuk Ustaz gitu. Wah, gemuknya itu Pak, gemuk Ustaz gitu. Seakan-akan pakai apa namanya? Pakai idgham Pak ya. Tapi begitu lahir perempuan, bagaimana laki perempuan? Ya alhamdulillah Ustaz. Ada iyanya dulu Pak. Ada alhamdulillah juga, cuma iya. Ya alhamdulillah Ustaz, perempuan gitu. Gak ada semua seakan-akan semangat untuk menyambut amanah Allah Subhanahu wa. Padahal contoh di hadapan kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir perempuan, lahir lagi, subhanallah, perempuan lagi, Ruqayyah, lahir lagi Ummu Kalsum, lahir lagi terakhir, yang keempat, ketika kemudian Khadijah melahirkan Fatimah ini jamaah sekalian, sahabat sudah berharap muncul generasi laki-laki dari Khadijah ini. Tiba-tiba perempuan, Nabi menunjukkan rasa bahagianya jamaah sekalian gitu. Innaha raihanatun asyumuha gitu. Subhanallah. Innaha raihana, sungguh dia itu adalah bunga mawar kata Nabi. Ya aku sudah mencium baunya kata. Subhanallah. Menunjukkan rasa apa? Rasa bahagia gitu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran, berbahagialah kalau bapak punya anak perempuan.
Ibnu Katsir rahimahullah, termasuk juga Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, dan wanita ini dalam Al-Quran buat kita sebagai orang tua lahir anak perempuan berbahagialah karena didahulukan, Pak. Karena yang mengatur janin yang ada dalam rahim istri kita, calon anak kita itu siapa? Allah. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Inas didahulukan. Allah sengaja menghendaki itu, jamaah sekalian. Mengaruniakan kepada kalian bayi perempuan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengaruniakan kepada kalian laki-laki apa? Dzukura. Dzukur disebut yang kedua. Kita semua laki-laki disebut kedua oleh Allah. Pertama saja bahwa ini bukti bahwa wanita dalam Islam sangat diangkat, jemaah sekalian. Di mana di masa dan bahkan sampai sekarang. Jadi kalau ada, Pak, gerakan-gerakan wanita, emansipasi wanita, itu sudah terlambat. Islam jauh-jauh hari sudah mengangkat masalah ini. Al-Quran pun juga mengangkat masalah itu. Subhanallah. Bahkan penghormatan kita pada wanita, pada ibu, Pak, ya, sampai diulang-ulang lagi oleh Rasulullah. Ummuka, summa abuk. Ibumu. Kemudian perhatikan siapa? Ayahmu. Jadi kalau sampean anak kita, Pak, lebih hormat sama ibu kita, tidak apa-apa, memang wajar karena mereka itu yang melahirkan, ya. Tapi kenapa sekarang berbalik, Pak? Anak-anak kita lebih menghormati kita, laki-laki ini. Halo? Ini ada pertanyaan besar, Pak. Saya terus terang saja ketika bahas masalah ini, kadang-kadang saya menangis sendiri, Pak. Karena kebetulan anak saya 4-4-nya laki-laki. Ya. Kalau Rasulullah 4-4-nya wanita. Subhanallah. Buat antum yang punya anak wanita lebih dari satu, peluang surganya lebih jelas, Pak. Lebih jelas, lebih konkret, asal kita memperhatikan dengan betul. Apa kata Rasulullah? Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah. Barang siapa dikaruniai oleh Allah 2 anak perempuan, dia pelihara sampai dengan penuh kasih sayang, dia sekolahkan sekolah yang baik, dia didik dengan didikan yang baik, dia hantarkan dia sampai dia dewasa, dan kita hantarkan dia nikah. Aku bersama orang itu ke surga bagaikan 2 jari ini, kata Nabi. Saya, Pak, tidak kena hadis ini, Pak. Terus terang saja. Ya. Saya hanya bisa menyemangati saja buat Bapak yang kebetulan punya anak perempuan, tidak perlu. Walaupun ujiannya anak perempuan ini dahsyat sekarang, jemaah sekalian. Yang rusak tatanan umat ini juga wanita. Ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijal fi ummati minan nisa, kata Nabi. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat yang menimpa kepada umatku yang laki-laki, itu lebih dahsyat daripada apa? Wanita. Ya, tapi kalau sampean atur dengan betul, ya, Pak, ya, dikerudungi dengan betul, auratnya dijaga dengan betul, Masya Allah, 2 lagi perempuan, Pak, sudah punya tiket ke surga, sudah itu. Tiket ke surga. Tidak main-main, ya, akhi. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, ini putra atau putri Rasulullah semuanya 4-4-nya wanita. Saudara, wa amma Zainab, putri pertama, tazawwajaha qabla al-hijrah ibnu khalatiha Abul As ibn Rabi'. Yang namanya Zainab dinikahi oleh sepupu Nabi, yaitu putra dari bibinya, buleknya. Ya, dari buleknya. Ya. Namanya siapa? Abul As ibn Rabi'. Amma Ruqayyah wa Ummi Kalsum itu dinikahi oleh siapa? Oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Walaupun ketika dinikahi itu, jemaah sekalian, tidak berbarengan, ya. Setelah meninggal, siapa namanya? Ruqayyah, kemudian Nabi adiknya diberikan kepada Utsman. Ternyata Ummi Kalsum meninggal lagi, Pak.
Sementara Fatimah sudah dinikahi oleh siapa? Ali. Andai kata aku punya satu lagi, kuberikan kepada Utsman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang sangat cinta, Pak, kepada mantunya, serta sangat segan kepada mantu yang namanya siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Allahu akbar. Ini Baitul Nabawi, jemaah sekalian, rumah Nabi. Wa amma Fatimah, adapun Fatimah, tazawwajaha Ali bin Abi Thalib baina Badr wa Uhud, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu pada masa ketika sudah di Madinah, antara perang Badar dan perang Uhud. Dari situ kemudian muncul dari Fatimah ini dua generasi laki-laki, Pak. Nah, ini cucu Nabi. Lewat siapa? Fatimah Az-Zahra. Siapa itu cucunya? Cucunya yang kita kenal dengan Al-Hasan wal Husain. Ya. Bahkan punya lagi anak perempuan dari Fatimah ini, jamaah sekalian, tidak hanya Hasan Husain. Ada lagi saudaranya Hasan Husain. Siapa? Enggak ada yang tahu, Pak, ya. Ya, ternyata Ali bin Abi Thalib dari Fatimah ini tidak hanya punya dua anak saja, ada lagi dua putrinya. Siapa itu? Mengambil kepada siapa? Nama bibinya, yaitu kakaknya Fatimah. Dinamakan oleh Fatimah Zainab dan Ummi Kalsum. Namanya yang apa? Ya di situ-situ saja, Pak, ya. Ya. Jadi Hasan Husain punya saudara lagi perempuan dua, namanya Zainab dan Ummi Kalsum. Ikhwatal iman, jemaah sekalian, wa ma'lum, sangat dikenal memang anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mumtazan ala ummatihi bihal at-tazawwuj bi aktsar min arba'ati zawjat li aghradin katsirah. Memang kita jangan meniru Nabi, Pak, dalam bab ini. Nabi ternyata nanti setelah meninggalnya Khadijah ini radhiyallahu anha, Nabi atas izin Allah dan atas perintah Allah, nanti kita akan lihat nikah lebih dari 4. Kalau kita sudah jelas, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Berapa, Pak? Masna, wa sulasa, wa ruba'a. Ya. Kalau orang Syiah ini, Pak, mengartikannya bukan begitu. Ya, masna 2 dan 3, wa sulasa jadi berapa? Jadi 5, Pak, ya. Wa ruba'a jadi 9. Waduh, gawat ini. Ya, ini wa itu diartikan dan, ditambah 2, nikahlah 2 dan 3 dan apa? Dan 4. Jumlah semuanya jadi berapa? 9. Jangan tiru ini, Pak. Ya. Bahkan Nabi tidak hanya 9 sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Kalau di total tuh jumlah istri Nabi itu yang dipakai sama Rasulullah 13 orang. Ya, nanti kita akan bahas masalah ini pula. 2 yang tidak pernah disentuh sama Nabi, sempat dinikahi kemudian tidak disentuh sama Nabi. Kemudian ada 2 lagi meninggal di saat Nabi hidup. Adapun yang 9 itulah yang dipakai oleh Rasulullah di masa hidupnya. Meninggalnya setelah Rasulullah meninggal dunia, yaitu menjadi janda-janda Rasulullah. Ada 9 ummahatul mukminin yang kita kenal sebagaimana biasa itu. Saudara, sekali lagi, inilah kehidupan Khadijah radhiyallahu anha, dan memang Nabi tidak pernah bisa melupakan, jemaah sekalian, bagaimana kehidupan rumah tangganya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai katanya, ya akhi, setiap ada kesempatan gitu, Nabi kemudian kayak merenung sendiri gitu, teringat akan istrinya itu dulu. Dan itu disampaikan, Pak, kepada istrinya yang ada gitu, kepada Fatimah, kepada Hafsah, menceritakan tentang indahnya dengan Khadijah gitu. Kemudian sempat pula ketika korban menyembelih kambing Nabi selalu mengatakan, ya Aisyah, ya Hafsah, ya Maimunah, tolong dong sisihkan sedikit saja sebagiannya ya untuk teman-temannya Khadijah gitu. Allah, salah satunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu namanya teman karib siapa? Istri Rasulullah Khadijah itu.
Dan Nabi ketika meninggal dunia tetap disilaturahimi sama Rasulullah Ummu Aiman ini. Dan betul sunnah ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar sama Umar. Ya, karena Nabi terbiasa habis salat asar katanya mampir ke sana memberikan hadiah. Karena janda tua. Tentunya umurnya lebih tua daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin 80 tahun untuk berapa? Segitu jemaah sekalian. Kemudian didatangi sama Nabi. Begitu Nabi meninggal, Abu Bakar juga mencoba datang bersama Umar, menyambangi, melaksanakan kebiasaan Nabi untuk menghibur namanya Ummu Aiman, sahabat Khadijah radhiyallahu anha. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sampai-sampai tidak kuat itu yang namanya istri beliau yang paling muda, yang satu-satunya gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hampir-hampir Nabi selalu ingat terus kepada Khadijah gitu. Ya Rasulullah, kata Khadijah, bagaimana pendapatmu, kalau mana yang kau pilih? Kalau ada 2 ladang, kata beliau, satu ladang ini sudah dimakan rumputnya oleh kambing, dimakan oleh ini, yang satu ladang masih utuh, bersih, hijau, tidak ada yang menyentuh. Mana yang kau pilih? Kata Aisyah, tentu aku milih ladang yang tidak disentuh oleh siapapun pula gitu. Itulah aku, kata Aisyah gitu. Artinya Pak Aisyah saking cemburunya menunjukkan saya ini masih orsinil, masih gadis, maksudnya begitu jemaah sekarang gitu. Dan lagi yang kenapa kau masih berpikir orangnya lagi sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Sebenarnya itu kecemburuan Pak dari Aisyah, itu wajar. Kalla wallah, kata Nabi, demi Allah, kata Rasulullah SAW. Mungkin Bapak masih ingat ya, yang awal-awal saya membahas beberapa tahun yang lalu di majlis ini pula, bagaimana komentar Nabi kepada Aisyah. Saya sampai sekarang belum bisa menghilangkan, melupakan, kata Nabi, masa-masa indah saya dengan Khadijah gitu. Bagaimana tidak, dialah satu-satunya orang di mana semua orang mencemooh, dia mampu menghiburku gitu. Dialah satu-satunya wanita di mana semua orang pada medit, pada kikir untuk membantu dakwah ini. Dia korbankan seluruh kekayaannya untukku gitu. Subhanallah gitu. Dialah satu-satunya, disebutkan semua jemaah sekarang gitu. Dan yang terakhir, dan dia pula lah, kata Nabi, satu-satunya wanita yang mampu memberikan keturunan kepada aku gitu. Aisyah Pak tidak bisa ngomong lagi kalau dikunci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu, kata Aisyah, aku tidak mencoba untuk cemburu lagi kepada istri beliau yang pertama, padahal sudah meninggal dunia jemaah sekalian gitu. Tapi Nabi tetap memuji-muji terus seperti itu. Mudah-mudahan ibu yang hadir di rumah ini, yang mendengarkan pengajian saya ini di rumah, jadi kalau ibu pingin dibanggakan oleh siapa? Oleh suaminya, ya tirulah Khadijah. Gimana? Jadi kalau suami pulang dari luar sumpek gitu, jangan bikin sumpek lagi. Ya, hibur gitu ya. Walaupun nampak wajahnya cemberut, tidak dapat uang seharian kerja gitu, senyumlah ibu itu ya. Sebagaimana Khadijah juga begitu jamaah sekalian gitu. Kala ketika kemudian datang dari Gua Hira, datang seorang malaikat Jibril. Itu awal pertama kali jumpa dengan Jibril, gemetar Nabi itu. Nabi khawatir Pak, antara ini urusan bisikan jin apa bisikan malaikat. Tidak nyambung dia. Awal-awal seperti itu, penerimaan wahyu itu, Iqra. Ma'ana biqara Iqra. Kemudian sampai Iqra bismi rabbika. Kemudian datang gemetar. Sampai kemudian diselimuti oleh siapa? Oleh Khadijah. Kalla, kata Khadijah, engkau ini bukan manusia biasa. Engkau menyambung tali silaturahim. Mustahil jin akan menggoda engkau ya. Itu bahasa kita Pak. Engkau ini adalah orang yang selalu murah hati, penuh rahmat. Engkau tidak pernah berbohong. Mustahil engkau akan dibisiki oleh makhluk halus. Itu murni, ini adalah malaikat turun kepadamu ya Rasulullah. Allahu Akbar gitu. Dihibur Pak. Ya Pak ya. Ya makanya ibu-ibu mudah-mudahan mendengar pengajian saya ini. Jadi kalau suami itu ingin betah di rumah, kalau suami kemudian pulang ke rumah merasa ada kesedihan, sumpah, jangan dibikin sedih lagi. Ayo, masuk sudah tidak bawa uang, merengut lagi gitu. Ya susah ini Pak. Coba siapkan tehnya, siapkan kopinya, siapkan air hangatnya. Ya, sabar Bang gitu. Kemudian munculkan kata-kata kayak para sahabat dulu ya. Saya siap Bang, lapar tidak apa-apa, biar nggak dapat uang, daripada abang kemudian nanti cari uang menghalalkan segala cara gitu.
Ini kan semangat Pak para suami seperti itu. Kalau suami Pak mendapatkan istri seperti itu, dia nggak akan rasanya pingin cepat-cepat pulang ke rumah. Dan insya Allah rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kalau ibu di rumah gelisah terus kepada suami gitu, nggak pernah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Akhirnya suami juga macam-macam, pikirannya juga macam-macam. Apalagi pulang ke rumah siap untuk ditembung Pak, merengut, siap untuk dimarahi. Aduh, sudah kacau semuanya itu. Khadijah tidak demikian. Inilah yang membuat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan istri beliau yang namanya Khadijah radhiyallahu anha. Saudara, antum bisa bayangkan beliau ini adalah salah satu saudagar, ya, pengusaha sukses di Mekah pada waktu itu. Kaya luar biasa, sekian banyak orang melamar beliau karena kejeniusan beliau, tahu betul siapa laki-laki yang layak mendampingi dirinya, tentunya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkesima, terpesona pada waktu itu seorang pemuda yang enggak jelas orang tuanya. Kan Nabi orang tuanya meninggal dunia, Pak. Yatim pada waktu itu dianggap sesuatu yang yatim Pak. Apa yatim ini? Anak yatim. Enggak jelas rujukan ininya. Tapi apa yang terjadi? Ngelihat ayah Khadijah tidak terpengaruh, melabrak kultur yang ada pada waktu itu. Dia yang menawarkan dirinya, ya akhi. Subhanallah. Di saat banyak pemuda-pemuda, banyak laki-laki sukses, pengusaha-pengusaha sukses menawarkan dirinya untuk nikah, dengan ditolak semuanya, tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, radhiyallahu anha. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, Khadijah, ya. Nah, setelah itu, subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha tidak terlalu lama kemudian beliau juga meninggal dunia, ya. Dan masih ingat Pak, ya, yang kemudian kita kenal dengan Amul Huzn. Mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu saya bahas masalah ini, ya. Ya, pada tahun kesedihan, di saat dakwah sudah sangat goncang seperti itu, tiba-tiba paman beliau meninggal dunia. Setelah itu disusul lagi oleh istri beliau meninggal dunia itu, radhiyallahu anha. Kemudian dikenal tahun itu adalah tahun apa? Tahun kesusahan, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Tapi uniknya Pak, ini unik. Nabi tidak berpanjang-panjang, berlama-lama, larut dengan kesedihannya. Padahal sejarah telah mencatat, semua ulama hadis, ulama sejarah mencatat, satu-satunya istri yang paling dicintai adalah Khadijah. Tapi subhanallah, ikhwatal iman, beberapa hari setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi langsung nikah, Pak. Ada yang mengatakan sehari berikutnya dengan seorang wanita namanya Saudah, ya, Saudah binti Za'mah. Tazawwajaha fi Syawal sanata 10 min an-nubuwah, pada tahun ke-10 kenabian. Ba'da wafati Khadijah bi ayyam, setelah meninggalnya Khadijah beberapa hari. Jadi tidak boleh larut-larut, Pak, ya. Nangis. Suka ada sekarang Pak, laki-laki nangis. Susah saya mencari calon kayak umimu itu, kayak mamamu itu. Bengkak matanya, Pak, ya. Walaupun nanti setahun 2 tahun nikah juga, ya. Nabi enggak. Makanya Pak, sedih itu meratap tidak boleh, bersedih boleh. Tapi bersedih dalam urusan jenazah itu paling lama berapa hari? 3 hari. Itu ada sunnahnya, Pak. Ya, setelah itu Pak, makanya 3 hari itu bagi yang kemudian sedang berduka, itu rumahnya tidak boleh ngebul, dapurnya tidak boleh ngebul, tapi tetangganya pada ngebul semua untuk menservis keluarga yang berduka itu. Sekarang kan tidak, Pak, ya. Sudah jatuh kena tangga lagi, Pak, ya. Waduh, masa ini, masa itu gitu. Nyembelih kambing juga ada loh, Pak. Nyembelih kambing. Hari pertama rawon. Hari kedua sop. Hari ketiga kambing. Jangan, ya. Kita seharusnya ini kebalik sekarang kultur ini, jemaah sekarang gitu. Seharusnya kita ini yang membantu mereka, bahagiakan mereka. Setelah itu tidak ada kesedihan lagi. Ayo tatap hidup ke depan. Rasulullah membuktikan kepada para sahabat, walaupun istri yang paling ia cintai radhiyallahu anha Khadijah,
istri beliau ini beberapa hari setelah itu nikah langsung dengan Saudah. Ya, yaitu pada bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian setelah meninggalnya Khadijah beberapa hari. Wa kanat qablahu 'inda ibn ammi laha. Memang sebelumnya Nabi itu tinggal di putra pamannya, ya, yuqalu lahu Sakran bin Amr famata anha. Tapi katanya tidak beberapa lama si Saudah ini juga meninggal juga di rumah pamannya. Saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini muqaddimah dulu, saya membahas tentang istri-istri Nabi SAW. Baru satu istri kita bahas, atau dua lah ya dengan Saudah. InsyaAllah istri-istri yang lain kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Lalu kenapa Nabi diperintahkan beristri banyak? Ya, kapan kita diperbolehkan istri beristri lebih dari satu? Apa syarat-syaratnya? Saya pikir Pak, ini perlu kita kupas ya. Jangan sampai kemudian ini sunnah Nabi. Iya sunnah akadnya Pak ya. Akadnya sunnah ya. Akadnya itu sunnah. Tapi nanti setelah akad, sunnah-sunnah setelah akad tidak pernah kita bahas Pak. Ya, paham maksudnya jemaah sekalian gitu. Oh, sunnah Nabi sunnah. Sunnah pas akad. Ya. Saya terima nikahnya, yang kedua, yang ketiga silakan. Sunnah memang. Tapi setelah itu apa? Ada sunnah-sunnah Pak. Bagaimana ngelola istri dengan baik, adil di antara istri dengan baik, kemudian mengakurkan di antara dua istri. Ini sunnah-sunnah seperti itu nggak pernah kita bahas Pak. Apalagi nikahnya Pak ngumpet-ngumpet gitu. Nggak nyonah itu Pak. Ya, nggak benar yang seperti itu. Baik, ini mukadimah saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.